Di puncak Zukuan Feng, siluetnya sangat indah, tetapi tidak ada suara. Dengan berakhirnya kompetisi Sengki Guo, penduduk asli secara bertahap mengevakuasi sebagian besar dari mereka. Hanya beberapa yang sangat tidak mau atau memegang pembangkit tenaga listrik yang hidup yang masih menunggu di sini dan belum pergi. Pembangkit tenaga ini, masing-masing dan setiap orang menatap dari dekat ke danau yang tidak terganggu di tengah puncak gunung. Dalam kelompok orang dan kuda di depan ini, Zhao Xueying dan Zhang Hengling berdiri. Wajah dua orang semuanya suram. Dari mereka, ada rumor samar yang menyebar. Di sekeliling, banyak mata pembangkit tenaga listrik yang diproyeksikan dari waktu ke waktu, sesekali saling berbisik. Dikatakan bahwa Zhao Xueying telah memperhatikan buah suci ini sejak lama. Benar-benar tidak menyangka, saat ini, kekacauan seperti itu telah terjadi. Binatang itu benar-benar licik, dan bahkan memuntahkan inti binatang itu. Biarkan mereka menganggapnya enteng. Sekarang inti binatang dan buah udara suci telah diambil kembali olehnya, dan tidak mungkin untuk merebutnya lagi. Suara percakapan yang sangat kecil terus berdering. Yang juga membuat kedua orang itu, Zhao Xueying yang awalnya tidak sedap dipandang, menjadi lebih suram. Tentu saja, mereka tahu bahwa apa yang diambil oleh tongkat sihir Bitian Suci setengah langkah dan ingin memuntahkannya bukanlah masalah sederhana. Setidaknya, mereka tidak bisa melakukannya. Namun, godaan Sengki Guo terlalu besar, dan bahkan jika mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak mau menyerah. Pada saat ini, di dalam danau, siluet ramping menonjol di kedalaman yang begitu gelap sehingga cahaya tidak dapat menembusnya. Di seberangnya, bayangan gelap besar seperti mimpi buruk menyilaukan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Dengan bentuk tubuh di antara keduanya yang sama sekali tidak proporsional, tapi entah kenapa, melihat pria yang terlihat seperti semut sepele di depannya ini, Bitian Mochi merasakan perasaan yang sangat menyentuh hati. Selain itu, jelas bahwa orang ini mengambil inti binatang dan buah sucinya, tetapi dari yang terakhir, dia tidak mendeteksi fluktuasi dari dua hal tersebut. Inilah yang membuatnya paling menakutkan. Berkultivasi ke tingkat suci setengah langkah, iblis kecil ini telah mendengar banyak hal rahasia. Dapat melindungi persepsinya, saya khawatir yang terakhir memiliki rahasia yang sangat berharga. Meskipun harta rahasia ini belum pernah terlihat sebelumnya, ia tahu bahwa semut dengan benda semacam itu pasti memiliki posisi yang sangat dihormati di antara 10.000 keluarga. Mengaum. Bitian Capricorn tidak segera bertindak, tetapi meraung dengan suara rendah seolah-olah memperingatkan. Kecuali sepasang yang tidak sabar dan ganas muncul di antara sepasang murid besar. Meskipun dia sedikit cemburu dengan siluet di depannya, itu tidak cukup untuk membenarkan pengabaiannya, dan inti binatang buasnya masih ada di tangan yang terakhir. Selain itu, berdasarkan perasaannya, Bitian Dimen tahu bahwa jika dia dapat melahap yang terakhir, dia mungkin dapat mengambil langkah itu sepenuhnya, menjadi binatang iblis suci, dan memasuki jajaran Pik. Namun, sekarang tampaknya jika dia ingin melahapnya, saya khawatir dia akan dibunuh. Jika kamu ingin memakanku, apakah kamu tidak takut gigimu patah? Qin Yichen sepertinya melihat ide Bitian Moji, berkata sambil mencibir. Bang! Raungan pahit meraung, mulut besar, dan beberapa kolom air sedingin es bersiul seperti pedang dingin. Di bawah danau ini, kecepatannya tidak berkurang setengahnya, dan bahkan arus itu tampaknya sedikit membantu, membuatnya secepat kilat. Biasanya meledak ke arah yang terakhir. Pedang dingin ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah daripada pedang es surga saat Bitian Mochi marah. Namun, pembangkit tenaga listrik manapun yang terasa sedikit lebih tajam dapat merasakan bahwa kengerian dari serangan ini sama sekali tidak sebanding dengan pedang es yang tersebar itu. Bahkan sebelumnya, Zhao Xueying dan Zhang Henghan dengan marah menyerang tanpa rasa ngeri. Tak berarti. Namun, melihat serangan seperti ular berbisa yang mematikan, Qin Yichen tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dengan pikirannya, baju besi sederhana muncul di tubuhnya. Mengaum. Adapun kata-kata Qin Yichen, Bitian Mochi meraung lagi. Ketika arus dingin hendak menusuk Qin Yichen, mereka tiba-tiba menyatu, berubah menjadi bentuk spiral, dengan keras membelah danau, menyerang dengan ganas. Di atas hati Qin Yichen. Dong. Di bawah hantaman ini, danau di sekitarnya bergulung seperti air pasang, dan lokasi Qin Yichen ternyata kosong. Pada saat ini, mata Bitian Mosu tiba-tiba menyusut, dan adegan berdarah yang semula diharapkan tidak muncul. Bahkan semut di depan mereka bahkan tidak mundur. Arus dingin yang besar menghilang perlahan, dan tidak ada jejak yang tersisa di baju besi kuno Qin Yichen. Apakah kamu datang lagi? Qin Yichen tersenyum jahat. Setelah mendapatkan 10.000 armor Taoisme, dia hampir tak terkalahkan. Meskipun binatang iblis suci setengah langkah itu sangat menakutkan, baginya, itu sama sekali bukan ancaman. Melihat senyum di wajah Qin Yichen, Bitian Mosu tiba-tiba merasakan kecemasan di hatinya. Matanya yang besar menatap tajam ke baju zirah yang terakhir. Armor itu terlihat sangat tidak mencolok, dan ditutupi dengan jejak tahun, seolah-olah itu adalah produk semi dinonaktifkan. Namun,
Bahkan baju besi yang tidak mencolok seperti itu dengan mudah diblokir oleh serangan itu tanpa meninggalkan tangan, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Kembalikan kepadaku inti binatang dan buah suci, dan aku memaafkanmu karena telah mengambil kebebasan. Untuk sesaat, suara tersentak tiba-tiba melintas di benak Qin Yichen. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit, senyum tipis berkedut di sudut mulutnya. Di ras manusia, beberapa binatang iblis yang telah berlatih ke tingkat kehormatan atau bahkan tingkat penguasa dapat berbicara. Demon Beast ini baru setengah melangkah ke Holy Level, dan dia tidak terkejut bisa melakukan transmisi suara. Kamu menginginkan benda itu, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Qin Yichen terkekeh, menatap tajam ke arah Bitian Mosu. Tatapan yang membuat Bitian Mosu tidak bisa menahan sehelai rambut pun. Oh lala. Saat amukan setelah itu mereda, danau es itu turun lagi. Namun, danau-danau ini tidak tenang. Tetapi sebaliknya, jika tertarik pada sesuatu, mereka tidak dapat berhenti bergejolak, seolah membentuk pusaran. Hai, di pusaran ini, ada kekuatan yang samar-samar menakutkan berkumpul. Semut ini, apa dia sengaja membiarkanku makan? Tanda seru. Dalam momen singkat ini, gagasan menakutkan tiba-tiba mengalir ke jantung Bitian Moxi. Inti binatang dan buah ki suci semuanya diperolehnya. Mungkinkah elang ini juga peduli dengan esensi darah dan kulitnya?